Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya, kita kembali lagi di Ibadah Online MPM. Sebelumnya kita bersukacita ya, karena kita semua masih bisa ada sampai hari ini, kita masih sehat, kita masih ada berada di dalam lindungan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dan juga kasih dan rahmat Tuhan selalu baru. Oleh sebab itu, mari kita datang kepadanya dengan hati bersyukur, dengan hati bersukacita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kami ada Tuhan, sebagaimana kami ada. Semua karena kasih karuniamu Tuhan. Semua karena anugerahmu yang besar ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau datang Tuhan dengan hati bersyukur Tuhan. Dengan hati yang penuh sukacita ya Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang besar, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Yesus. Biar Tuhan kami percaya walaupun online Tuhan, tapi hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku
kami andalkan Tuhan, karena Kau Tuhan yang bisa kami harapkan Tuhan. Kau pengharapan kami yang teguh Tuhan. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau katakan kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Berikan kami hikmat Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan tuntunan-Mu Tuhan, tuntunan demi tuntunan-Mu Tuhan. Biar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu ya Yesus, bukan kehendak kami sendiri Tuhan. Jesus, we worship you, Lord, and bless you. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan
mustahil bagi kami Tuhan, tapi tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau juga selalu memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami membalas kasih-Mu Tuhan selain kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan Tuhan segala aspek kehidupan kami kepadamu Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, Kau yang melindungi selalu Tuhan, Kau yang memberkati ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu itu boleh Tuhan tertanam di hati setiap kami Tuhan. Boleh berbuah juga ya Bapa dan bertumbuh Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman terkasih. Bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat selalu dan ada selalu penuh sukacita dan damai sejahtera di hati kita masing-masing. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Kak Woni hari ini. Sebelum kita mulai, kita doa sebentar dulu ya untuk lebih ketika nanti saya menyampaikan firman bisa teman-teman bisa menangkapnya dengan hati teman-teman. Oke, kita mulai dulu ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa kepada kami hari-hari ini Bapak. Kami percaya bahwa setiap langkah yang kami hadapi saat ini, Kau selalu menyertai kami. Kau memberikan kasih-Mu yang luar biasa, sukacita dan penuh harapan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah saya Woni bisa menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu hari ini, sehingga teman-teman yang mendengarkan mampu menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, puji syukur Tuhan, haleluya, amin. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Saya percaya dalam situasi masih pandemi seperti ini, kita memang ada beberapa kita yang masih merasa khawatir, galau dengan situasi yang ada, kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi saya percaya bahwa kita semua masih tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan juga hari ini saya ingin membawakan mengenai kasih ya. Kasih itu sebagai buah roh yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita pribadi masing-masing setiap harinya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kasih itu apa sih? Ya, kasih itu bisa kasih dari orang tua pada anaknya, kasih antar sesama, kasih antar teman-teman, kasih antara juga dari anak ke orang tuanya. Kasih itu universal ya. Tetapi yang paling penting itu adalah kasih dari Tuhan Yesus sama kita. Kenapa? Karena dalam Yohanes 3 ayat 16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti poin yang penting di sini adalah kasih Allah ya. Kasih Allah itu adalah berarti kasih Bapa kepada anak-anaknya kita. Ini ayat ini juga sangat terkenal ya. Ayat ini tentunya teman-teman juga tahu ya. Nah, dari sini juga berarti dalam kasih Allah ini adalah bahwa kadang bukan kita yang menyampaikan bahwa kita mencintaimu Yesus, tapi Yesuslah yang lebih dahulu mencintai kita. Kenapa? Karena Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk kita semua. Karena begitu kasihnya juga Yesus pada kita sehingga Dia mau mengorbankan dirinya. Nah, untuk itu saya juga percaya bahwa dalam Yohanes ini, dari Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti yang utama adalah berarti Yesuslah terlebih dahulu, Bapalah terlebih dahulu yang memilih kita, yang memberikan kasih kepada kita.
sehingga kita bisa merasakan apa sih itu yang namanya kasih. Dan kasih juga bisa dikatakan juga sebagai buah dari Roh Kudus ya. Kita bisa meresapi kasih itu ketika kita sudah merasakan kasih Bapa di dalam hati kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu ya, kok bagaimana sih caranya Kak? Yesus itu, kita tahu Yesus itu mengasihi kita. Nah, selalu caranya gimana? Yang paling poin terpenting adalah baca firman ya, saat teduh. Kenapa penting banget sih saat teduh? Karena ketika kita melakukan saat teduh, kita bisa meresapi ya. Kadang hanya duduk diam saja kita bisa meresapi apa sih itu kasih Yesus, kasih Tuhan, kasih Bapa kepada kita. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22 dan 20 sampai 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang disebutkan pertama ialah buah roh itu adalah kasih dalam Galatia 5 ayat 22. Nah, di dalam kasih itu ternyata buah roh itu ada sukacita dan damai sejahtera. Poin 3, yang 3 ini terlebih dahulu, kasih. Poin pertama itu adalah kasih. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Bapa? Nah, dengan saat teduh itu baca firman. Baca firman berarti kan kita meresapi apa sih isi hati Tuhan, apa kata Tuhan ingin sampaikan apa sih kepada kita. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan kasih itu, meresapi itu, nanti ada sukacita dan damai sejahtera dalam diri kita. Contohnya saya juga kadang kalau udah sempat miss nggak baca firman, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kosong dalam diri saya, dan kadang juga kadar emosi bisa naik turun. Ini saya udah ngalamin, dan ketika saya balik lagi, udah mulai baca firman lagi, itu saya mulai lagi bisa untuk mengendalikan diri saya lagi, emosi saya lagi, bahwa oh iya, Bapak itu sayang sama anak-anak, kasihnya besar banget sama anak-anaknya. Dia cinta banget sama anak-anak, sayang banget sama anak-anaknya. Maka itu ketika kita sudah bisa merasakan bagaimana kasih itu, kita bisa menebarkan dalam kesabaran kita. Kita bisa lebih sabar lagi dalam menghadapi orang, dalam mengatur emosi kita. Ada juga kemurahan, kita bisa menebarkan kemurahan hati, kebaikan, dan juga kesetiaan dan kelemah lembutan. Oleh karena itu, yang terakhir itu adalah penguasaan diri. Kenapa ada penguasaan diri? Berarti ketika kita sudah ada kasih, sudah ada damai sejahtera, sukacita dalam hati kita, kita bisa mampu dalam bersabar, bermurah hati, menebarkan kebaikan, tetap setia, kelemah lembutan, tapi dalam batasnya. Makanya ada penguasaan diri, tidak over maupun tidak kekurangan. Dan saya percaya bahwa dengan kasih itu kita bisa mempunyai perubahan dalam diri kita, karena kita udah bisa ngerasakan, sama seperti ketika kita mulai mengasihi seseorang, bisa mulai mencintai seseorang, orang tersebut bisa merasakan dengan apa kita memberikan dia perhatian. Contohnya ya, memberikan dia perhatian dengan misal bertanya, apakah kamu misalnya sudah makan, bagaimana kamu tidur semalam, apakah nyenyak apa enggak. Nah, itu contohnya gitu. Dan kita gimana rasain kasih Bapa, bahwa kita bisa, aku ngerasa ya, kita bisa survive sampai saat ini ada juga kasih Tuhan ya, kasih Bapa sama kita. Dan teman-teman, saya juga percaya bahwa yang menjadi pegangan kita itu sebenarnya saat ini adalah firman Tuhan, yaitu dalam Alkitab itu. Jangan sampai lepas gitu, karena dengan kita mengetahui
isi hati Tuhan, kita tahu Tuhan itu siapa, kita bisa merasakan kasih-Nya. Yang seperti dalam ini juga ayat bahwa apa yang kadang kita tidak pernah pikirkan, kita rasakan, Tuhan sediakan. Tuhan paling tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Ya, kenapa? Karena kasih-Nya itu, kasih Bapa kepada kita, kepada anak-anaknya yang tidak pernah berkesudahan. Dia juga panjang sabar menghadapi anak-anaknya. Kenapa? Karena kasih-Nya kepada anak-anaknya. Begitu kita bisa mengetahuinya, meresapinya, merasakannya, kita akan terlihat perubahan bahwa banyak sukacita, damai sejahtera dalam diri kita. Seperti itu teman-teman. Dan saya juga percaya bahwa dalam 10 perintah Allah juga kasih Tuhan itu juga bisa dinyatakan bahwa hanya 2 ya. Pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, berarti yang perintah paling awal itu adalah Tuhan sudah memberi kasih-Nya kepada kita. Kita pun jadi bisa mengetahui kasih Tuhan, membalas dengan diri kita, memberikan kasih kita juga kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Dan saya percaya teman-teman bahwa teman-teman bisa merasakan kasih Tuhan dengan cara seperti membaca firman, ya teman-teman sekalian. Dan jangan lupa membaca firman-Nya, meresapi dan merenungkannya. Dengan itu dalam diri kita bisa ada sukacita, damai sejahtera, dan kita bisa menebarkan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, dan penguasaan diri juga. Seperti itu teman-teman. Dan saya percaya di dalam situasi saat ini kasih tidak akan berkurang, tapi justru semakin meningkat karena Yesus terlebih dahulu mengasihi diri teman-teman dan saya. Ya, sampai sekarang ini saya percaya bahwa teman-teman hidup dalam kasih Tuhan juga, kasih Bapa kita. Dan saya juga percaya dengan kasih Bapa yang ada, kita hidup selalu dalam lindungannya dan ada perubahan dan orang bisa lihat dalam segala tindakan kita. Dan teman-teman, untuk ini saya tutup dengan doa. Dan saya juga percaya bahwa dengan buah-buah roh dari Roh Kudus ini, teman-teman bisa meresapi kasih Bapa dan Yesus dalam hidup teman-teman. Ingat selalu baca firman saat teduh ya teman-teman, supaya teman-teman mulai bisa meresapi kasih Bapa kepada kita. Ya, terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu hari ini. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada anak-anak-Mu, dan kami juga percaya bahwa kami bisa memperoleh buah-buah roh yang dalam kasih ini, dan kami mampu menebarkan segala kasih-Mu kepada sesama kami juga Bapa, pada teman-teman kami juga Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu lah yang menjadi pegangan dalam hidup kami dalam menghadapi situasi saat ini Bapa yang tidak menentu ini. Dan berikan kekuatan, berikan pengharapan kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, meresapinya dan merenungkannya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga, dalam nama-Mu Tuhan Yesus, puji syukur Tuhan, haleluya Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan firman-Nya. Nah, kita akan berjumpa kembali nanti untuk sharing yang berikutnya. Tuhan berkati teman-teman sekalian, amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah, yuk kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hatimu dan angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang sempurna yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini, terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, selalu menyertai kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.